Wanita penuh gairah. Sepanjang perjalanan bersama Paula, Mita lebih memilih diam. Dia mengenang kembali kebersamaannya dengan Amr yang sesaat itu. Meski hanya sesaat mengenal Amr, tapi mereka begitu dekat. Cinta satu malam yang terjadi malam itu bukan kehendak Mita. Setelah keluar dari kediaman Ronald, Mita bekerja di bandara sebagai pembersih saat itu, dan itu pun menggantikan pekerja yang sakit. Sebenarnya kalau aku ingat saat itu, aku masih tidak sudi bertemu denganmu lagi. Gumam Mita dalam hatinya. Kalau saja aku tidak kecelakaan, aku tidak akan tahu kalau saat itu aku mengandung anakmu. Lanjut Mita dalam hatinya. Malam itu, Mita sangat ingat. Tepat 2 hari sebelum tanggal gajian, Mita sudah tidak punya uang saat itu. Dari pagi dia menahan lapar, keringat dingin terus bercucuran. Langkahnya mulai gontai dan saat dia melintasi jalan, dia tidak sadar ada mobil yang lewat dan hampir saja membuatnya kehilangan nyawa kalau saja malam itu, Amr tidak awas dengan matanya. Perutku sakit sekali. Keluh Mita saat itu. Amr hanya menyerempet Mita dan membuat banyak darah keluar dari bagian bawah tubuh Mita. Panik? Tentu saja. Amr sangat panik dan membawa Mita ke rumah sakit. Bapak, suaminya, istrinya keguguran. Kami akan melakukan tindakan kuretase. Silahkan tanda tangani ini, Pak. Amr yang saat itu tidak tahu apa-apa terpaksa tanda tangan. Bahkan Mita sungguh kebingungan. Mungkin Tuhan tidak inginkan dia punya anak saat itu. Mungkin Tuhan tahu kalau Mita belum siap menjadi seorang orang tua tunggal untuk anaknya. Kamu tinggal di mana? Tanya Amr. Jujur, Mita tak berkata jujur saat itu. Kondisinya memprihatinkan. Dia tidak punya uang dan tidak punya siapapun, bahkan harga diri pun tidak ada lagi. Aku belum bisa bayar sewa kos. Hari ini aku keluar dari tempat kosku, ucap Mita. Mita tidak memilih untuk dirawat di rumah sakit. Kondisinya juga tidak parah saat itu. Hanya luka pada kakinya dan dia keguguran. Suamimu? Tanya Amr penasaran. Karena pastinya wanita ini meski muda kalau sudah hamil, pasti punya suami, pikir Amr. Aku tidak punya suami, ucap Mita menunduk dan tidak mau lebih lanjut menceritakan derita hidupnya. Karena Mita mengaku tidak punya suami dan tidak punya rumah, Amr membawa Mita untuk tinggal di rumah mewahnya. Meski Amr punya keluarga, tetapi dia memilih tinggal sendiri di Bandung. Mita, kita sudah sampai. Lamunan Mita buyar karena Polo memanggilnya. Mita pun terbangun dari pikirannya dan cepat-cepat merapikan dirinya. Kalau ada yang berjasa untuk Mita, itu adalah Amr. Dia yang membuat Mita bisa tampil sanggun ini meski perkenalan mereka hanya sesaat, tetapi begitu dalam di hati Mita. Mita turun dengan anggunnya. Dia mengibaskan rambut panjangnya dan berjalan dengan lantang. Tidak ada malu dalam diri Mita saat ada di perusahaan Ronald yang besar ini. Ternyata Ronald bukan lelaki biasa. Dia yang punya perusahaan ini. Pak Ronald, Nona Sarah, Mita sudah ada di luar menunggu. Pak Ronald. Paula langsung masuk tanpa mengetuk sama sekali. Ronald sedang sibuk saat itu. Paula, biarkan Mita masuk ke ruanganku. Aku masih ada urusan dengan klienku, ucap Ronald dengan matanya yang tidak berpaling dari laptop di depannya. Baik, Pak. Paul menginformasikan pada Mita dan Mita masuk dengan pelan tanpa mengganggu Ronald. Mita tahu kalau Ronald sibuk, itu kata Paul. Mita tahu diri untuk tidak mengganggu orang yang sedang kerja. Pantas saja Nessa begitu bahagia punya kekasih seperti Ronald. Gumam Mita melihat kiri dan kanan interior ruangan Ronald. Gedung tinggi ini milik Ronald. Tapi aku sudah tidak tertarik lagi menjadi kekasihmu. Aku tahu diri dan tahu di mana tempatku. Lanjut Mita kembali menyadarkan dirinya. Ronald baik padanya karena ada maksud, bukan karena menyukainya. Andai kekasihnya masih hidup, sudah pasti Ronald tidak akan peduli padanya. Apa yang kamu perhatikan? Tanya Ronald dan mata Mita langsung mengarah pada Ronald yang duduk dengan gagahnya di kursi kerajaannya. Kantormu, hebat. Mita berjalan dengan pelan dan seperti sedang menggoda Ronald. Dia berdiri di belakang kursi dan berbisik di telinga Ronald. Aku menyukainya. Aku merasa akan sangat bahagia bersama denganmu, Ronald. Sengaja sekali Mita berbisik dengan desahannya dan tangannya mulai nakal mengusap dada Ronald. Semenjak malam itu, Mita jadi lelah menahan harga dirinya.
Toh, mereka sudah ada kontrak. Bukankah Ronald inginkan anak dan selalu bisa menanam benih di rahim Mita? Sekarang kamu baru sadar, bagiku mendapatkan wanita mana saja yang aku mau, begitu mudah, Mita. Lebih baik kamu bersikap baik denganku selama 1 tahun ini. Apa yang kamu minta, aku akan berikan, seperti kamu memberikan apa yang aku inginkan. Ucap Ronald melihat mata Mita di sampingnya. Mita tersenyum dan mendekatkan bibirnya ke hidung Ronald. Kamu terlihat gagah saat bekerja. Ucap Mita dengan suaranya yang seksi dan tanpa malu duduk di pangkuan Ronald. Kamu tidak ingin bermain di kursi ini? Tanya Mita menatap mata Ronald dengan penuh gairah. Kamu yakin? Tanya Ronald. Ronald jelas tidak akan menolak kalau Mita mengajaknya bermain. Polo masuk mengejutkan Mita dan dengan cepat Mita berdiri. Sial. Ronald mengumpat dalam hatinya, padahal sebentar lagi mereka akan bercinta di dalam kantor, tetapi terpaksa diurungkan saat klien Ronald sudah datang. Pak Ronald, Pak Bagus dari PT Alam Wijaya sudah datang. Dia menunggu Pak Ronald di ruang meeting dengan tim lainnya. Ucap Polo melaporkan. Aku akan keluar sebentar lagi. Jawab Ronald merapikan dasinya karena sempat direnggangkan Mita tadi. Saat Polo keluar, Mita melingkarkan tangannya di leher Ronald. Lama tidak? Tanya Mita sambil melihat mata Ronald yang menatap cermin. Gila, dalam sehari Mita bisa berubah menjadi seksi seperti ini. Ini sungguh menggoda imannya. Kalau Mita seperti ini terus, sudah bisa dipastikan kalau Mita akan cepat hamil, karena Ronald bukanlah lelaki yang kuat imannya. Dia bisa saja menggarap Mita setiap hari dengan tingkah manjanya yang seperti ini. Tidak lama sebentar saja, aku hanya melihat kontrak yang mereka tawarkan padaku. Ucap Ronald menatap mata Mita yang sungguh cantik. Jantung Ronald berdegup dengan kencang saat Mita mendaratkan kecupan kecil di bibirnya. Tidak lama, kecupan itu kembali Mita tarik dan dia lepaskan juga tangannya dari leher Ronald. Kalau lama, aku akan tidur dulu. Ucap Mita dengan suaranya yang sangat lembut dan senyumnya yang sangat manis. Entah permainan apa yang sedang Mita lakukan saat ini. Tidurlah, aku akan cepat kembali. Ucap Ronald. Sialnya dia tidak bisa menarik pinggang Mita untuk melanjutkan kecupan basahnya karena kliennya sedang menunggu dan Ronald tidak ingin membuat kliennya menunggu lama. Mita kembali duduk di sofa dan tidur. Apa yang dikatakannya tadi benar. Mita benar-benar tidur dan Ronald keluar dengan cepat. Saat Ronald keluar, Mita menyunggingkan senyumnya. Sementara Ronald mengusap bibirnya sambil berjalan menuju ruangan meeting. Kecupan itu sungguh manis, sayang hanya beberapa saat saja. Gumam Ronald mengumpat dalam hatinya. Ronald sampai di ruang meeting dan melakukan meeting dengan kliennya dengan cepat. Tidak disangka meeting yang tadinya berakhir 1 jam, terpaksa 3 jam dia lakukan karena banyak perdebatan. Saat kembali ke ruangan, Mita sedang mengangkat telepon. Saya akan datang besok ke kantor, Ibu. Terima kasih, Bu. Mita menutup teleponnya. Cepat sekali ada tawaran kerja. Mungkin Mita melampirkan pengalaman kerjanya yang hanya beberapa bulan menjadi pramugari dan sertifikat bahasa asingnya. Meski tamatan SMA, Mita wanita yang pintar. Hai, sudah selesai meetingnya? Tanya Mita dengan berlari kecil memeluk Ronald seakan mereka pasangan kekasih yang abadi tak lekang oleh waktu. Padahal apa yang Mita tunjukkan saat ini hanyalah kepalsuan.